Yan Xiaoze tertawa, sementara Qian Duoduo memiliki ekspresi kemarahan yang benar di wajahnya. Namun pada kenyataannya, Qian Duoduo juga tertawa terbahak-bahak. Melirik Yan Xiaoze, dia berpikir dalam hati, Yan tua, Yan tua. Tidak peduli seberapa liciknya kamu harus minum air yang digunakan ayah ini untuk mencuci kakinya. Hehe, aku harap kamu tidak menyesal di masa depan. Tentu saja, sudah terlambat untuk menyesalinya. Wahahaha. Tentu saja, kedua tim yang berpartisipasi dalam final turnamen knockout penilaian mahasiswa baru tidak menyadari bahwa pertandingan mereka telah mencapai titik bahwa bahkan kedua dekan bertaruh satu sama lain. Kedua belah pihak telah tiba di arena lebih awal. Satu sisi membuat persiapan mereka, sementara yang lain mengamati lawan mereka. Meskipun Dai Huabin tidak mengenali Huo Yuhao, dia secara alami dapat merasakan ancaman yang diajukan oleh tim Huo Yuhao kepadanya. Jika dia mendasarkan peluang mereka pada peringkat kultivasi sendiri, tim mereka harus menang. Namun, ada beberapa hal yang seharusnya terjadi tetapi belum. Karena itu, tidak ada yang terjadi pada batu. Apakah tim Ningtian lemah? Baik Ningtian, yang memiliki Seven Treasures Glazed Pagoda, dan Wu Feng, yang memiliki naga api, adalah siswa kelas 1 yang luar biasa dari kumpulan siswa baru tahun ini, dan kekuatan keseluruhan tim Ningtian belum jauh dari kekuatan tim mereka. Apakah tim Xie Huanyue lemah? Xie Huanyue memiliki pertahanan yang sangat kuat, tetapi pertandingan mereka masih berakhir dengan Proctor dipaksa untuk mengganggu dan melindunginya. Jika sang pengawas tidak melakukannya, dia mungkin tidak akan bisa pergi dengan utuh. Ada Wang Dong yang kuat, Xiao Xiao yang berjiwa kembar, dan akhirnya Huo Yuhao, yang agak misterius meski hanya menjadi jiwa guru. Mereka bertiga membuat Dai Huabin merasa terancam. Karena ini, mereka membuat persiapan yang cukup sebelum pertandingan dimulai. Mereka bahkan menemukan tim yang sebelumnya bertarung melawan tim Huo Yuhao dan bertanya kepada mereka tentang pertarungan mereka untuk memahami dengan hati-hati kemampuan Huo Yuhao dan rekan satu timnya. Dibandingkan dengan keadaan pikiran Dai Huabin yang berhati-hati dan terkonsentrasi, Huo Yuhao saat ini merasakan beberapa emosi yang berbeda. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk menyembunyikan kebenciannya jauh di dalam hatinya. Tetapi detak jantungnya masih melaju kencang ketika mereka memasuki arena untuk memulai pertandingan final turnamen knockout. Dia benar-benar ingin membalas dendam sekarang. Namun, dia tahu itu bukan pilihan realistis. Dengan begitu banyak guru yang hadir, serta wasit yang akan memantau dan mengendalikan pertandingan, praktis tidak mungkin baginya untuk membunuh Dai Huabin dengan kekuatannya saat ini. Yuhao. Wang Dong berbisik. Ya. Huo Yuhao menoleh ke Wang Dong dan melihat tatapan dingin di matanya. Tenang, jangan biarkan ada kesalahan. Dia mendesak Huo Yuhao, suaranya begitu rendah sehingga Xiao Xiao pun tidak bisa mendengarnya. Pada saat itu, wasit memasuki arena penilaian yang luas. Semua partisi telah dihapus pada siang hari, memperlihatkan arena penilaian yang sangat besar. Wasit melambai ke arah kedua belah pihak, memberi isyarat agar mereka memasuki arena. Trio Huo Yuhao dengan bangga memasuki arena. Seperti biasa, Huo Yuhao berdiri di tengah, sementara Wang Dong dan Xiao Xiao berdiri di kedua sisinya. Di sisi lain arena, Dai Huabin juga berdiri di tengah saat dia berjalan ke arena, sementara dua gadis di timnya berdiri di sampingnya. Wasit memanggil kedua pihak kepadanya dan berkata dengan suara yang dalam, final akan dimulai, dengan demikian akan ada perubahan dalam aturan. Dengarkan dengan baik. Sampai sekarang, kamu dapat bergerak sesuai keinginan di arena, tetapi siswa dengan jiwa bela diri tipe terbang tidak lagi diizinkan untuk terbang lebih dari 10 meter ke udara. Demi memungkinkan kamu untuk menampilkan seluruh kekuatan kamu bisa habis-habisan dengan serangan kamu. Jangan menahan apapun selama pertandingan. Aku akan mengurus situasi jika ada masalah yang muncul. Namun, setiap peserta yang harus aku selamatkan akan didiskualifikasi dari pertandingan. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Kedua belah pihak secara bersamaan menjawab. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Huo Yuhao dan Wang Dong. Pada saat yang sama, jejak rasa dingin muncul di mata Dai Huabin ketika niat membunuh yang tidak berwujud tampaknya muncul dari tubuhnya. Meskipun Dai Huabin bukan putra tertua, dia masih salah satu putra Adipati Macan Putih. Dia telah menerima pendidikan terbaik yang bisa dilakukan seorang anak sejak dia masih muda. Dia tidak hanya belajar bagaimana menumbuhkan jiwa bela dirinya, dia juga belajar tentang cara berpartisipasi dalam perang, serta cara membunuh orang lain. White Tiger Duke adalah komandan salah satu dari 3 pasukan Star Luo Empire. Dengan demikian,
putra-putranya pasti akan mendapatkan pengalaman militer di masa depan. Sebagai hasilnya, Dai Huabin memiliki temperamen yang jauh lebih dingin daripada rekan-rekannya. Dia sudah memiliki tingkah laku dasar seorang prajurit. Dari banyak putra White Tiger Duke, ia memiliki jumlah talenta terbaik, yang pada gilirannya membuat Duke Harimau Putih sangat menghargainya. Di sisi lain, salah satu dari putra-putra White Tiger Duke dapat mewarisi posisi Grand Duke. Ini telah membentuk kepribadian Dai Huabin yang tegas dan kejam. Ketika dia baru berusia 5 tahun, dia secara pribadi membunuh binatang muda jiwa pertamanya. Kedua belah pihak, perkenalkan dirimu. Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao. Di sisi lain, tim Dai Huabin yang terdiri dari 3 orang memancarkan rasa permusuhan yang jelas. Dai Huabin. Julu. Gadis berambut hitam itu berkata. Cui Yajie. Gadis berambut merah muda itu berkata. Wasit merentangkan tangannya lebar-lebar dan berkata, kedua tim, kembali ke sisi arena kamu. Ketika aku memberi sinyal, kamu mungkin mulai menyerang. Kedua pihak perlahan bergerak mundur, tetapi Huo Yuhao terus menjaga matanya terlatih pada Dai Huabin. Sebuah cahaya buas berkedip melalui mata Dai Huabin saat mereka mengungkapkan niat membunuh yang samar. Namun, dia heran dengan fakta bahwa Huo Yuhao tidak menyerah sama sekali. Dari sisi kekuatan, ada dunia perbedaan di antara mereka berdua. Namun, aura yang dikeluarkan Huo Yuhao saat ini juga tidak kalah dengan Dai Huabin sama sekali. Pada saat itu, para guru yang melihat itu benar-benar diam. Bahkan Yan Xiaoze dan Qian Duoduo telah sepenuhnya berkonsentrasi pada arena di bawah mereka. Ketika Fen Yu melihat ke arah sosok Huo Yuhao yang mundur, dia berpikir dalam hati, "Berat, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku." Pertandingan ini tidak hanya terkait dengan penilaian siswa baru kamu, itu juga penilaian paling penting yang dimiliki Departemen Alat Jiwa untuk kamu. Kedua pihak dengan cepat mencapai sisi masing-masing arena. Arena penilaian sangat besar, oleh karena itu, karena jarak di antara mereka, kedua belah pihak sudah menjadi titik kecil di mata masing-masing. Wasit mengangkat tangan kanannya, lalu menurunkannya dengan cepat. Segera setelah itu, mulai, terdengar di telinga para peserta. Segera setelah pengumuman itu dibuat, kedua belah pihak bergerak identik, mereka berdua saling menyerang. Pada saat itu, mereka dipisahkan oleh jarak yang terlalu jauh, bahkan Huo Yuhao tidak dapat mengintai lawan mereka dengan deteksi spiritualnya. Wang Dong berteriak ketika dia berlari, menyebabkan sayap Dewi kupu-kupu radiantnya membentang. Dia terbang langsung ke udara, tetapi tidak menyalip Huo Yuhao. Sebaliknya, dia terbang tepat di atasnya. Mereka mengerti bahwa ada sedikit peluang mereka menang jika mereka bersaing dalam kekuatan murni. Harimau putih Dai Huabin bahkan lebih baik daripada naga merah Wu Feng dalam hal kualitas, meskipun hanya sedikit. Selanjutnya, Wu Feng hanya memiliki 2 cincin jiwa. Meskipun Ning Tian adalah tetua jiwa 3 cincin, dorongan peningkatan kekuatannya telah benar-benar dihentikan oleh kejutan spiritual Huo Yuhao. Namun, Dai Huabin pasti tidak akan membiarkan dirinya kalah dengan trik yang sama. Dia pasti akan menjaga dirinya dari kejutan spiritual Huo Yuhao. Dengan peringkat kultivasinya sebagai tetua jiwa, tim Huo Yuhao ditakdirkan untuk terseret ke dalam pertarungan sengit di mana satu-satunya kesempatan mereka untuk menang akan berada di tangan Huo Yuhao dan Hao Dong Power Wang Dong. Xiao Xiao berlari di depan Huo Yuhao, menggunakan tubuhnya untuk melindunginya. Secara bersamaan, dia mengeluarkan flute pemujaan Nine Poenisnya. Di sisi lain, trio Dai Huabin mempertahankan formasi sebelumnya saat mereka dengan liar berlari ke depan. Dai Huabin ada di paling depan, dan dia berteriak keras ketika dia berlari. Harimau putih, kepemilikan. Cahaya putih yang kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya, menyebabkan lengannya secara bersamaan mengembang saat dia maju ke depan. Dadanya menjulur keluar, dan suara retakan tulang terdengar dari setiap sudut tubuhnya. Otot-ototnya tiba-tiba membengkak, menyebabkan pakaiannya menjadi tegang. Semua ototnya sekarang sangat menonjol, dan bahkan udara di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi liar. Rambut emasnya langsung berubah menjadi hitam dan putih, dengan rambut putih mengambil mayoritas. Namun, beberapa helai rambut hitam di kepalanya terlihat jelas. 4 garis samar muncul di kepalanya, membentuk karakter Raja. Dari transformasi yang terjadi pada tubuhnya, tangannya paling banyak mengalami transformasi. Mereka berlipat ganda ukurannya, dan bulu putih menutupi punggung tangannya. Cakar pendek, seperti belati mulai tak henti-hentinya merentangkan dan menarik dari 10 jarinya ketika dia menggerakkannya, dan masing-masing cakar, panjangnya 8 inci, persis seperti tepi pisau,
dan berkedip-kedip dengan cahaya dingin, cahaya hantu. Dai Huabin perlahan berjongkok ke depan, dan keempat muridnya menjadi biru gelap pekat, membuatnya seolah-olah dia adalah mesin yang dirancang khusus untuk disembelih. 3 lingkaran cahaya mulai naik perlahan di atas kakinya. 2 diantaranya berwarna kuning, sedangkan yang lain berwarna ungu. Saat jiwanya berdering, kekuatan jiwanya yang bergelombang membentuk gelombang tekanan yang meledak keluar. Huo Yuhao tidak bisa membantu tetapi mengerutkan bibirnya saat dia melihat jiwa bela diri harimau putih. Jika jiwa bela dirinya tidak mengalami variasi, dia akan memiliki jiwa bela diri yang seperti Dai Huabin. Jika dia juga memiliki jiwa bela diri harimau putih yang kuat, bahkan istri Duk harimau putih tidak akan bisa menekannya jika dia mau. Setiap anak dari garis keturunan utama yang memiliki harimau putih akan menjadi orang yang sangat penting yang akan dipersiapkan oleh klan. Lebih jauh lagi, dia bahkan adalah putra Adipati Macan Putih, meskipun seorang anak haram. Berbagai transformasi juga terjadi pada kedua gadis di samping Dai Huabin. Mata heterokromatik dari gadis berambut hitam di sebelah kirinya, Julu, menjadi lebih berwarna, dan telinganya menusuk. Selain itu, sosoknya yang menawan menjadi lebih ramping dan kuat. Cakar tajam muncul di 10 jari-jarinya, dan meskipun mereka tidak sekuat Dai Huabin, mereka menunjukkan rasa cepat yang ilusif. Meskipun kecepatannya saat ini tidak melebihi Dai Huabin, tubuhnya secara tak terduga memunculkan serangkaian afterimages berturut-turut saat berkedip. Gadis berambut merah muda, di sisi lain, bahkan lebih aneh. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, dia tampaknya telah berusia 3 atau 4 tahun, menyebabkan dirinya yang semula 12 tahun berubah menjadi seorang wanita muda yang dipenuhi dengan kemudaan. Rambut merah mudanya tumbuh lebih panjang, dan bahkan membentuk ikal besar di bagian bawah, membuatnya tampak seperti air terjun merah muda yang naik ke udara. Matanya menjadi jelas dan seperti permata, menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat masa muda. Telinganya juga menjadi runcing, bahkan lebih dari Julu. Selain itu, orang hanya bisa menatap kosong pada fitur yang sempurna. Yang paling penting, 2 ekor panjang muncul dari punggungnya. Masing-masing ekor memiliki panjang sekitar 1 meter, dan bulu mereka yang tebal dan berwarna merah muda disinari oleh sinar matahari sore, membuatnya sehingga orang tidak bisa tidak ingin menggosoknya. Mata merah muda Cui Yajie segera menemukan mata Huo Yuhao, dan dia tersenyum menawan padanya. Cincin jiwa pertamanya menyala dengan tenang, tetapi cahaya yang datang darinya tidak terlalu jelas. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan seksama, itu akan diabaikan. Mata emas pucat Huo Yuhao menyala, tapi dia tetap tidak bergerak. Tubuh Cui Yajie bergetar, dan wajahnya yang tak ada taranya berubah sedikit pucat. Jiwa bela dirinya, rubah Ninetales, adalah eksistensi yang relatif tinggi di antara Beast Souls, dan ia memiliki beberapa karakteristik unik. Itu akan menumbuhkan 1 ekor untuk setiap cincin jiwa tambahan yang dia dapatkan, dan kekuatannya akan meningkat sesuai itu. Keterampilan jiwa pertamanya disebut mantra, dan dia menggunakannya pada Huo Yuhao, meskipun tidak berpengaruh. Ninetales Fox adalah bagian dari tipe spiritual dan sebagian tipe serangan, dan dia memilih jalur yang sama untuk kultivasinya. Namun, mata roh Huo Yuhao adalah jiwa bela diri yang sepenuhnya berfokus pada tipe spiritual. Karena itu, akan sulit bagi mantra Cui Yajie, yang merupakan keterampilan tipe spiritual, untuk memengaruhinya. Setelah periode singkat ini berlalu, kedua tim sekarang berada dalam jarak 50 meter dari satu sama lain. Dengan demikian, efek pengurangan kecepatan flute beribadat Xiao Xiao Ninepoinis mulai menunjukkan dirinya, menyebabkan kecepatan trio Dai Huabin berkurang dengan jelas. Namun, Julu paling terpengaruh olehnya. Jumlah afterimage yang dia buat berkurang 2, dan dia tidak tampak begitu ilusi lagi. Saat jarak di antara mereka menyusut, tim Dai Huabin memasuki jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao, menyebabkan setiap gerakan mereka muncul sebagai gambar 3 dimensi di benak tim Huo Yuhao. Tim Dai Huabin membuat langkah pertama. Tubuh Julu melintas, menyebabkan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Ini menciptakan serangkaian afterimages berturut-turut yang muncul di belakangnya saat dia menerkam ke arah Huo Yuhao. Meskipun dia dipengaruhi oleh efek pengurangan kecepatan dari flute penyembahan Ninepoinis, kecepatannya masih mengejutkan seperti sebelumnya. Trio Huo Yuhao semua dalam hati tercengang. Sebelum pertandingan mereka dimulai, mereka telah mendengar bahwa jiwa bela diri Julu adalah Civet Netherworld, dan bahwa dia adalah seorang guru sistem agility pertempuran jiwa. Namun, dia tidak diragukan lagi guru jiwa sistem agility tercepat yang pernah mereka temui. Kalau bukan karena efek pengurangan kecepatan Ninepoinis Worshipping Flute, akan sulit untuk bahkan menangkap bayangannya. Begitu Julu bergerak, Dai Huabin mulai menyerang.
Dia meraung, dan dalam sekejap, cahaya putih yang kuat berkumpul di sekitar kepalanya saat cincin jiwa keduanya menyala. Tepat setelah itu, bola cahaya putih melesat ke arah Wang Dong. Jelas, dia tidak ingin memberi Wang Dong kesempatan untuk menyelamatkan Huo Yuhao. Cui Yajie awalnya menggunakan mantra pada Huo Yuhao, tapi tiba-tiba dia mengalihkan target keahliannya ke Xiao Xiao. Mereka bertiga berkoordinasi dengan sangat baik. Mereka masing-masing menargetkan anggota tim Huo Yuhao yang memiliki keunggulan. Cui Yajie ingin mengacaukan flute menyembah Nine Poeni Xiao Xiao, memberi Julu kesempatan untuk menyerang Huo Yuhao. Julu ingin mengandalkan kecepatannya untuk menjaga komandan musuh. Di sisi lain, Dai Huabin berselisih melawan kekuatan Wang Dong dengan kekuatannya sendiri. Kalau bukan karena deteksi spiritual Huo Yuhao, tim mereka akan segera menderita kerugian. Lagi pula, ada perbedaan yang jelas antara kultivasi kedua tim. Namun, kesenjangan mendasar antara keterampilan prediksi mereka mengubah seluruh situasi. Saat Cui Yajie mengubah target keahliannya, Huo Yuhao bergerak. Namun, dia memilih untuk tidak bekerja sama dengan Wang Dong. Mereka saat ini dalam pertandingan 3v3, dan jika dia dan Wang Dong bergabung melawan satu lawan, orang yang tersisa pasti akan menyebabkan ketidaknyamanan yang sangat besar bagi mereka. Huo Yuhao merilis shock spiritualnya. Target, Cui Yajie. Waktu serangan Huo Yuhao terlalu cerdik. Skydream Iceworm telah memperingatkannya tentang serangan balik yang bisa terjadi sebagai akibat dari kejutan spiritualnya, tetapi Huo Yuhao mendapat bantuan dari deteksi spiritualnya. Kenapa dia akan melancarkan serangan pada lawan yang menjaga dari serangannya? Seketika ia memilih untuk mengaktifkan shock spiritualnya adalah saat yang tepat ketika Cui Yajie mengubah siapa yang dia targetkan, saat dia menggunakan mantra pada Xiao Xiao. Pesona Cui Yajie dan shock spiritual Huo Yuhao sama-sama keterampilan tipe spiritual, tetapi perbedaan antara kedua keterampilan itu ditunjukkan sekarang. Cui Yajie membutuhkan kontak visual agar mantranya diaktifkan, tetapi Huo Yuhao tidak membutuhkan hal semacam itu. Selain itu, shock spiritualnya tidak memiliki sinyal aktivasi. Cui Yajie mengerang. Rasa sakit yang intens dan menusuk tiba-tiba memenuhi otaknya, membuatnya terhuyung ke depan dan hampir jatuh. Namun, kekuatan spiritualnya jauh lebih besar dari jiwa Grandmaster biasa, dan peringkat kultivasi Huo Yuhao berada di bawah miliknya. Tanpa bantuan Hao Dong Power, shock spiritual Huo Yuhao tidak dapat menimbulkan ancaman besar baginya. Namun, itu masih bisa menghentikannya dari mengganggu Xiao Xiao. Begitu Huo Yuhao bergerak, Xiao Xiao mengaktifkan Trelife Soul Truth Cauldron miliknya. Kuali hitam terbang menuju Huo Yuhao, tiba-tiba jatuh ke tanah tepat saat Julu hendak menghubunginya. Julu sangat cepat, sehingga dia bisa dengan cepat menghindar. Namun, Trelife Soul Truth Cauldron tiba-tiba terbelah menjadi 3 untuk membentuk garis lurus di depannya. Xiao Xiao kemudian mengaktifkan skill jiwanya yang pertama, Cauldron Kuake. Di tengah booming yang menggelegar, riak-riak yang bergetar memancar dari cerebralir Xiao Xiao, Soul Truth Cauldron membentuk penghalang pelindung di depan Huo Yuhao. Meskipun Julu cepat, dia tidak bisa mengelak ketiga kuali di saat yang singkat. Ketika Xiao Xiao telah melepaskan keterampilan jiwanya, dia tahu bahwa dia kacau. Dengan demikian, dia langsung menghentikan skill jiwa yang baru saja diaktifkan dan telah berbalik ke samping, menghindari riak-riak gemetaran dari kuali gempa Xiao Xiao. Pada saat yang sama, ledakan hebat lainnya terdengar. Dengan erangan teredam, Wang Dong mendarat di samping Huo Yuhao. Dia menderita kerugian setelah mencoba untuk memblokir keterampilan jiwa kedua Dai Huabin gelombang cahaya sengit White Tiger dengan guillotine wing-nya, menyebabkan cahaya yang tidak stabil berkedip-kedip di sekitar sayapnya saat mereka bergetar. Selain itu, sedikit darah mulai keluar dari mulut dan hidungnya. Kesenjangan kekuatan jiwa mereka segera terungkap. Begitu Dai Huabin mendapatkan keuntungan, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia dengan cepat menembak ke depan, kilatan liar di matanya. Di sisi lain, Cui Yajie yang licik bersembunyi dengan cepat di belakangnya, untuk menghindari serangan Huo Yuhao. Dai Huabin adalah orang yang berani, tetapi ia memiliki banyak pengalaman tempur. Dia jauh lebih berpengalaman daripada trio Huo Yuhao setidaknya. Seketika tubuhnya melesat ke depan, cincin jiwanya yang pertama menyala, menyebabkan lapisan cahaya putih mengelilingi seluruh tubuhnya, terutama kepalanya. Dia jelas-jelas melindungi Huo Yuhao. Ini adalah keterampilan jiwa pertamanya, perisai macan putih. Tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat kuat, itu juga meningkatkan kekuatan tempurnya. Kedua belah pihak sudah dekat satu sama lain, dan bentrokan ini hanya membuat mereka semakin dekat. Dai Huabin menerkam ke arah Wang Dong,
mendarat di depannya, dan menamparnya dengan cakarnya. Di sisi lain, tubuh Julu melintas ketika dia bertarung melawan Trelive Solcherus Chauldron. Namun dia terlalu cepat, karena Xiao Xiao membutuhkan 120% fokusnya untuk menghalanginya dengan Trelive Solcherus Chauldron, bahkan dengan efek penghambat kecepatan flute pemujaan Ninepoenisnya dan deteksi spiritual Huo Yuhao. Jika Julu tidak ditekan oleh kombinasi begitu banyak faktor, dia akan bisa mendekati Huo Yuhao dan menyerangnya. Wang Dong sudah menderita kerugian saat bentrokan pertamanya dengan Dai Huabin, yang sekarang mendekatinya lagi. Jelas siapa yang memegang kendali. Mereka berdua Assault System Battle Soul Masters, tetapi mereka berspesialisasi dalam bidang yang berbeda. Dewi Kupu-Kupu Wang Dong memiliki serangan tipe energi yang sangat kuat seperti cahaya Dewi Kupu-Kupu, tetapi Macan Putih selalu pandai dalam serangan jarak dekat. Sebagai hasil dari ini, Dai Huabin akan berada di atas angin dalam pertarungan jarak dekat seperti ini. Dai Huabin heran dengan fakta bahwa Wang Dong belum mengaktifkan keterampilan jiwa keduanya. Setelah mendarat di tanah secara stabil, Wang Dong masih terus bertemu cakar Dai Huabin dengan guillotine wing-nya. Dai Huabin mendengus dingin dan dengan kuat meraih sayap Wang Dong dengan cakar, benar-benar mengabaikan tepi tajamnya. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan jiwa bela diri Wang Dong. Dari ini, jumlah kepercayaan dirinya bisa terlihat. Sesaat sebelum cakarnya menyentuh sayap Wang Dong, Dai Huabin tiba-tiba merasakan perasaan krisis di hatinya. Dia tiba-tiba menemukan sesuatu yang berbeda tentang guillotine wing Wang Dong. Sebelumnya, sayap biru Wang Dong telah digariskan dengan tepi emas. Namun, sekarang, lapisan oranye samar ada di atas tepi keemasan itu. Itu tidak benar. Sebagai hasil dari pengalaman tempur Dai Huabin yang luas, dia dapat bereaksi begitu dia merasakan ada sesuatu yang salah. Dia dengan paksa menghentikan cakarnya, lalu menginjak tanah dengan kaki kanannya. Ini secara paksa mengubah lintasan muatannya, memungkinkannya untuk menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Fierce Light Wave White Tiger-nya lagi, meluncurkannya ke arah Wang Dong saat dia menghindar ke samping. Namun, situasi kali ini benar-benar berubah. Begitu Dai Huabin berubah arah, Wang Dong tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia membentangkan sayapnya dan terbang ke udara. Dia kemudian mendarat di pundak Huo Yuhao, memungkinkannya untuk menghindari pemboman Fierce Light Wave milik Dai Huabin White Tiger. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, pemahaman Wang Dong tentang medan perang sangat akurat. Akibat serangannya yang terburu-buru, Dai Huabin tidak bisa mengunci Wang Dong. Dengan demikian, Wang Dong bisa menghindari Fierce Light Wave White Tiger. Di sisi lain, perubahan dalam gerakan Dai Huabin telah mengekspos Cui Yajie, yang bersembunyi di belakangnya. Cui Yajie benar-benar tercengang ketika dia melihat garis-garis emas muncul di sayap Wang Dong. Hanya setelah pertempuran telah mencapai tahap saat ini, Wang Dong akhirnya mengungkapkan keterampilan jiwa keduanya, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Ini adalah seni perang. Huo Yuhao dan Wang Dong sama-sama tahu bahwa itu adalah tugas yang mustahil untuk mengalahkan Dai Huabin dalam waktu yang singkat. Sebagai hasil dari ini, Cui Yajie telah menjadi target mereka sejak awal. Mereka bahkan tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan titik lemah dalam formasi mereka dengan membiarkan Wang Dong mengambil Dai Huabin tanpa bantuan Haodong Power mereka. Semua ini dilakukan untuk sementara waktu mengalihkan perhatian Dai Huabin. Meskipun Dai Huabin memiliki banyak pengalaman tempur, ia masih anak berusia 12 tahun. Berapa banyak perhitungan yang bisa dia lakukan dalam sekejap? Di sisi lain, cara bertarung Huo Yuhao sepenuhnya bergantung pada sifat prediktif deteksi spiritualnya. Dia bahkan tidak perlu memberitahu Wang Dong apapun. Dia pada dasarnya bisa mengarahkan Wang Dong hanya dengan terus mengubah titik fokus deteksi spiritualnya. Ini adalah jenis saling pengertian bahwa keduanya secara bertahap terbentuk setelah banyak pertandingan yang mereka lawan bersama. Cui Yajie hanya seorang Grandmaster jiwa, dan karena itu, dia pasti tidak akan bisa memblokir cahaya Dewi Kupu-Kupu yang telah diaktifkan oleh Huo Yuhao dan Haodong Power Wang Dong. Namun, pada saat itu, dia mengungkapkan sisi jahatnya. Saat cahaya kupu-kupu Dewi menembak ke arahnya, pada dasarnya mustahil baginya untuk menghindarinya. Di sisi lain, Dai Huabin menerkam ke samping dan tidak bisa menyelamatkannya. Namun, dia tidak mundur, menghindar, atau mengungkapkan ekspresi bingung. Pada saat itu, cincin jiwa keduanya menyala. Dia dengan cepat mengayunkan tubuhnya, menyebabkan kedua ekor merah mudanya terbang keluar. Namun, dia tidak menargetkan Wang Dong, melainkan Huo Yuhao, yang berada di bawahnya. Ekornya terbang lurus ke arah dada Huo Yuhao.
Seseorang seharusnya tidak berasumsi bahwa dia memiliki ekor yang besar dan lembut. Ini bukan bulu, tetapi serangan yang diisi dengan kekuatan keterampilan jiwa kedua Cui Yajie. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan jumlah kekuatan jiwa yang mengerikan yang terkandung dalam dua ekor Cui Yajie dari deteksi spiritualnya. Kekuatan jiwanya tidak hanya kental, itu telah difokuskan ke ujung ekornya, seperti jarum. Jika dia terkejut, dia pasti akan mati. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Cui Yajie, Foxtail Needle. Seseorang yang tahu kekuatannya dan musuh mereka pasti tidak terkalahkan dalam pertempuran. Meskipun trio Huo Yuhao tidak sepenuhnya memahami kekuatan komprehensif dari lawan mereka, mereka pasti dapat memprediksi setiap gerakan mereka dengan deteksi spiritual Huo Yuhao. Namun, pemahaman trio Dai Hua Bin tentang tim mereka dibatasi oleh penampilan mereka sebelumnya. Sejauh yang mereka ketahui, Huo Yuhao hanya berdiri di samping dan melepaskan keterampilan jiwa berjiwa spiritualnya selama pertandingan timnya sebelumnya. Selain itu, dia tidak pernah bergerak. Akibat hal ini, Cui Yajie tidak pernah berharap untuk melewatkannya. Dia secara alami tidak bisa menghindari serangan Wang Dong, tapi itu akan sia-sia jika dia bisa menyeret Huo Yuhao bersamanya. Toh, rekan satu timnya bisa dijadikan sasaran oleh kejutan spiritual Huo Yuhao kapan saja. Ketika mereka mulai bertarung dari jarak dekat, wasit segera bergerak lebih dekat kepada mereka. Begitu Wang Dong membentangkan sayapnya, dia bergerak. Demi mengizinkan keenam mahasiswa baru untuk menggunakan semua kekuatan mereka, pertandingan ini tidak memiliki batasan pada jumlah kekuatan yang mereka boleh gunakan. Para guru yang menyaksikan hanya akan dapat dengan jelas mengamati potensi mereka jika mereka habis-habisan. Karena itu, wasit bukan hanya seorang guru yang berpengalaman, tetapi juga seorang master sistem kelincahan jiwa. Selanjutnya, kultivasinya telah mencapai peringkat Soul Sage 7 cincin. Saat dia bergerak, kecepatannya jauh melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh Huo Yuhao dan yang lainnya. Ketika Cui Yajie dengan ganas meluncurkan serangannya terhadap Huo Yuhao, wasit sudah tiba di sebelahnya. Bahkan wasit berpikir bahwa mereka berdua akan berbunyi secara bersamaan. Saat wasit hendak bergerak, Huo Yuhao telah pindah. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi ilusi, dan sosoknya dengan cepat bergerak mundur dengan goyangan yang lembut, secara tak terduga membentuk Afteri Mage. Kecepatannya jelas tidak bisa dibandingkan dengan sistem kelincahan Julu, tapi gerakan yang dia lakukan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh master sistem kelincahan jiwa. Lebih penting lagi, langkah kakinya sangat misterius, yang menyebabkan Foxtail Needle Cui Yajie tidak dapat menemukan targetnya. Dengan demikian, kekuatannya yang kental tidak bisa dilepaskan. Pada saat yang tepat, cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong melonjak ke bawah, tidak hanya menuju Cui Yajie, tetapi juga menuju Dai Hua Bin. Wang Dong berdiri di bahu Huo Yuhao, dan sebagai hasilnya dia mundur bersama. Namun, deteksi spiritual Huo Yuhao membuatnya sehingga keterampilan jiwanya pasti tidak ketinggalan. Selanjutnya, cahaya Dewi Kupu-Kupu adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat yang dapat digunakan baik sebagai serangan AOE dan serangan target tunggal. Wasit melemparkan Cui Yajie keluar dari arena dengan tangan kanannya. Penilaiannya sangat bagus. Cui Yajie tidak lagi bisa menyerang Huo Yuhao, tapi dia pasti akan terluka serius jika tidak terbunuh, jika dia dimandikan dalam cahaya Dewi Kupu-Kupu. Adapun Dai Hua Bin, dia tidak repot-repot membantunya. Ketika cahaya kupu-kupu Dewi mendarat di perisai harimau putih Dai Hua Bin, serangkaian ledakan terdengar. Untuk meminimalkan area kontak dengan serangan Wang Dong, dia berjongkok dalam posisi setengah berlutut sambil menggunakan telapak tangannya untuk melindungi kepalanya. Namun, kekuatan serangan Wang Dong melebihi imajinasinya. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa 2 cincin, Dai Hua Bin hampir tidak mampu menahan kekuatannya. Perisai macan putihnya sebenarnya hampir hancur karena mempertahankannya. Udara di sekitar tubuh Dai Hua Bin tiba-tiba berputar ketika mata iblisnya berubah menjadi merah darah. Cincin jiwa ketiganya berkedip-kedip dengan warna ungu yang mulia saat perlahan-lahan naik ke udara. Tubuhnya, yang telah menjadi berotot karena kepemilikan harimau putih, meluas lagi, menyebabkan otot-ototnya semakin membesar. Selain itu, pakaiannya benar-benar pecah, mengungkapkan siluet otot-ototnya. Anehnya, pola-pola hitam muncul di kulitnya, dan kalau bukan karena rambut di kulitnya, mereka akan identik dengan pola harimau. Telapak tangannya menjadi lebih besar, sementara cakarnya berubah perak cerah. Namun, tubuhnya ditutupi oleh lapisan cahaya keemasan yang intens, membuatnya seolah-olah kulitnya telah menjadi berlapis emas. Selain itu, cahaya haus darah memenuhi matanya yang merah darah, pada gilirannya menyebabkan aura hegemonik Raja Beast meletus dari tubuhnya. Begitu dia melepaskan keterampilan jiwa ketiganya,
Huo Yuhao dan Wang Dong keduanya merasakan perasaan krisis yang intens memenuhi hati mereka. Cahaya emas yang kuat meletus dari tubuh Dai Huabin, menyebabkan kecepatan dan kekuatannya meningkat secara eksplosif. Dia berulang kali membanting telapak tangannya keluar, dengan paksa menghancurkan bola-bola cahaya yang diciptakan oleh cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Meskipun target serangan Wang Dong bukan dia secara khusus, itu masih keterampilan jiwa yang kuat yang telah diaktifkan oleh kekuatan Hao Dong mereka, dan kekuatannya pasti telah mencapai tingkat keterampilan jiwa 1000 tahun jiwa tetua. Dai Huabin adalah orang pertama yang mampu memblokir cahaya dari Dewi Kupu-Kupu Hao Dong sejak awal turnamen. Ini adalah kekuatan Beast Soul peringkat atas. Pada akhirnya, peringkat kultivasi Wang Dong masih kalah dengan Dai Huabin. Bagaimanapun, dia bukan tetua jiwa, bahkan setelah dia menyatukan kekuatan jiwanya dengan milik Huo Yuhao. Jika peringkat kultivasi Huo Yuhao telah mencapai peringkat 20, Dai Huabin pasti tidak akan bisa bereaksi dengan cara seperti itu. Namun, situasi mereka saat ini adalah karena kesenjangan dalam kekuatan mereka. Dalam sekejap, serangan Wang Dong benar-benar menghilang. Setelah mengorbankan Cui Yajie, Dai Huabin, yang sekarang dalam kondisi puncaknya, akhirnya tiba di hadapan Huo Yuhao dan Wang Dong. Meskipun itu adalah 1v2, dia sudah berada di atas angin dalam hal tekanan saja. Seketika cahaya kupu-kupu Wang Dong menghilang, Dai Huabin menghentak tanah dengan kaki kirinya, menyebabkan ledakan getar keluar. Segera setelah itu, dia melesat maju seperti busur, bukan ke arah Wang Dong, tetapi ke arah Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao begitu dekat dengan Dai Huabin. Dengan musuh yang dibencinya yang begitu dekat dengannya, Huo Yuhao tidak dapat tetap tenang tidak peduli seberapa keras dia berusaha memaksakan diri. Huo Yuhao buru-buru pindah ke belakang dengan Ghost Shadow membingungkan track, tetapi bagaimana mungkin kecepatannya dibandingkan dengan Dai Huabin peringkat jiwa-jiwa? Jarak di antara mereka langsung menyusut, dan Dai Huabin mengirim telapak tangannya lurus ke dada Huo Yuhao. Pada saat yang tepat, Huo Yuhao tiba-tiba berhenti bergerak. Dia menatap Dai Huabin dengan cahaya cemerlang di matanya, menyebabkan udara dalam diameter 5 meter darinya sedikit berubah. Bahkan kekuatan besar yang mengamati dari stand penonton tidak dapat melihat sedikit perubahan ini. Ini bukan shock spiritualnya, tetapi gangguan spiritualnya. Huo Yuhao jelas mengerti bahwa satu-satunya orang yang menderita kerugian jika dia menggunakan shock spiritual pada Dai Huabin dalam kondisi saat ini adalah dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia pasti akan mendapat serangan balasan. Karena itu, ia memilih untuk menggunakan interferensi spiritual, yang tidak akan pernah mendapat serangan balasan. Selain itu, ia menggunakan jumlah kontrolnya yang terus bertambah atas kekuatan rohaninya untuk membatasi rentang keahliannya hingga diameter 5 meter. Begitu Huo Yuhao mengaktifkan interferensi spiritualnya, Wang Dong tiba-tiba jatuh ke depan dengan cara yang aneh, seolah-olah dia terpeleset. Namun, Guillotine Wings-nya berkedip dengan cahaya oranye pucat, dan masih menebas ke arah Dai Huabin. Dia mengarahkan serangannya ke kedua sisi leher Dai Huabin. Tidak peduli seberapa keras transformasi Vajra Macan Putih membuatnya, Dai Huabin pasti tidak akan berani mengambil paksa Guillotine Wings Wang Dong hanya dengan lehernya. Namun, gangguan spiritual Huo Yuhao telah mengalihkan perhatiannya sejenak. Itu hanya sedetik, tapi dia masih melambat setengah mengalahkan. Karena itu, gerakan Dai Huabin menjadi sedikit lambat ketika dia merasakan ketajaman Guillotine Wings Wang Dong. Jadi, dia hanya bisa menggunakan telapak tangannya untuk secara paksa memblokir serangan Wang Dong. Bagaimana bisa serangan yang dilepaskan dengan terburu-buru dibandingkan dengan serangan yang dibebankan? Meskipun Dai Huabin menggunakan transformasi Vajra Macan Putihnya, dia masih tidak bisa meledakkan Wang Dong. Di sisi lain, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sayap terlipat Wang Dong. Sekali lagi, dia mengaktifkan cahaya Dewi Kupu-Kupu. Dengan dukungan Huo Yuhao dan Hao Dong Power, kekuatan dan kecepatan aktivasi keterampilan jiwa Wang Dong jauh melampaui level biasanya. Kekuatannya saat ini sudah mencapai tingkat tetua jiwa. Dibandingkan dengan tetua jiwa, satu-satunya hal yang kurang adalah keterampilan jiwa ketiga. Dai Huabin dalam hati tercengang. Genggaman tempo Wang Dong terlalu menakjubkan, sampai-sampai dia tidak bisa bereaksi. Tak berdaya, dia hanya bisa habis-habisan dengan pembelaannya. Dia mengaktifkan Fierce Light Wave White Tiger miliknya dari jarak dekat, menyebabkannya bertabrakan dengan cahaya Dewi Kupu-Kupu Wang Dong. Salah satunya adalah serangan habis-habisan terkonsentrasi, sementara yang lain adalah serangan balik defensif yang telah buru-buru dilepaskan. Satu adalah keterampilan jiwa 1000 tahun, sementara yang lain adalah keterampilan jiwa 100 tahun. Pada saat ini,
Kedua belah pihak memiliki tingkat kekuatan jiwa yang sama. Dengan demikian, pemenang bentrokan segera diputuskan. Ledakan dahsyat terdengar dari daerah antara Wang Dong dan Dai Huabin. Wang Dong telah meluncurkan serangannya dari atas, sementara Dai Huabin telah meluncurkan serangannya sambil menghadap ke atas dari bawah. Setelah ledakan mengerikan itu terjadi, Wang Dong terbang ke udara dengan sayapnya terbuka, dengan mudah membubarkan kekuatan tabrakan mereka. Namun, Dai Huabin ditinggalkan dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Dia telah tenggelam setinggi lutut ke tanah, sementara bagian atas tubuhnya terbuka dan menghadap ke langit. Cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, menunjukkan bahwa transformasi Vajra White Tiger miliknya telah mengalami pukulan yang luar biasa.